Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita sampai pada sesi terakhir di kisah Nabi Musa alaihissalam dan dilanjutkan kepemimpinan kepada Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Pada kisah ini saya beri judul kisah Nabi Musa menampar malakul maut, seorang malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjemput ajal Nabi Musa. Tetapi nanti akan kita ikuti ya, bagaimana detail kisahnya sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis ya, bahwasanya malakul maut atau malaikat kematian itu pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya Nabi Musa karena pada saat itu tidak mengetahui bahwasanya yang datang itu adalah malaikat ya. Di malaikat menyamar sebagai seseorang ya, atau seorang manusia. Tidak kulo nuwun dulu kalau dalam bahasa kita ya, tidak permisi dulu, tiba-tiba nyelonong masuk ke rumahnya. Nah, karena masyarakat saat itu tradisinya kalau ada orang yang seperti itu, maka tuan rumah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya ya. Apakah mengusirnya atau kalau Nabi Musa di sini karena temperamen ya, menampar, memukul dari seseorang yang beliau belum kenal ya, orang ini orang asing ya. Dia punya maksud apa, dia juga tidak menyampaikan ya. Jadi hingga akhirnya pada saat itu Nabi Musa memukulnya dan lapor kepada Allah Ta'ala malaikat ini. Ini diceritakan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ursila malakul mauti ila Musa alaihissalam." Diutuslah seorang malaikat kematian kepada Nabi Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu sakkahu. Tiba-tiba ketika malaikat ini mendatangi Nabi Musa langsung memukulnya. Dan kita tahu Nabi Musa ini punya tenaga ekstra. Beliau diusir atau terusirlah dari Mesir ya, gara-gara memisah pemuda yang bertengkar. Seorang pemuda Bani Israel bertengkar dengan pemuda suku Kipti, tetapi yang suku Kipti melawan, maka Nabi Musa melerainya dengan sentuhan ya. Tiba-tiba terjatuh pemuda ini dan ternyata meninggal. Jadi tidak sengaja memukulnya, ternyata dia meninggal dunia. Akhirnya Nabi Musa ketakutan dan lari dari Mesir. Jadi sampai ya Nabi Musa memukulnya dan akibat pukulannya itu matanya tercongkel gini. Jadi dampak dari pukulan Nabi Musa itu mata orang ini tercongkel. Dan seperti itu ya, kalau malaikat kan makhluk gaib ya, tapi kalau dia menjelma menjadi manusia maka ada sifat-sifat kemanusiaan ya. Dia berada di alam nyata sehingga bisa disentuh, bisa juga dipukul. Begitu pula barangkali ada suatu saat penampakan jin misalnya ya, yang menyamar sebagai manusia ya, kita pukul saja dengan tentunya membaca ta'awudz basmalah ya, dengan kalimat thayyibah.
Jadi dia akan merasakan dampak daripada pukulan kita. Kalau dia di alam ghaibnya, ya kita nggak bisa menjangkau dengan indera kita. Singkatnya lalu ya, faraja'a ila rabbihi, ya, maka malaikat ini kembali kepada Allah Ta'ala. Faqala, maka beliau mengadu, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan untuk disegerakan kematiannya, yang tidak mau meninggal. Faradallahu alaihi ainahu, maka Allah mengembalikan mata si malaikat ini, waqala, dan berfirman kepada malaikat ini, irji', kamu balik sana, balik menemui Musa. Faqul lahu, katakan kepada Nabi Musa supaya dia yad'u yadahu ala matni saurin. Kalau dia mau silahkan meletakkan tangannya di atas punggung sapi yang berbulu. Falahu bikulli ma ghattat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Maka setiap kali dia menempelkan telapak tangannya ini menutupi berapa bulu, satu bulu itu nanti dikonversi 1 tahun bonus usianya. Kira-kira berapa bulu ya, yang banyak ya intinya. Kalau dia mau silakan menempelkan tangannya, telapak tangannya di punggung sapi, dan terhitung nanti. Yang tertutup oleh telapak tangan itulah bulunya dihitung. Apakah 100 misalnya berarti tambah 100 tahun. Apakah 150 berarti tambah 150 tahun, begitu ya. Maka jemaah sekalian ya, pada saat orang atau malaikat ini kembali ya kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa menanyakan, ay Rabbi thumma madza, wahai Tuhanku, kemudian apa lagi setelah itu? Qala thumma al-maut, kemudian kematian. Jadi Nabi Musa saat ini baru menyadari bahwasanya yang diutus ini adalah malaikat yang punya misi untuk mencabut nyawanya Nabi Musa. Karena malaikat ini sudah diketahui identitasnya oleh Nabi Musa sudah tidak melawan lagi dalam hal ini ya. Tidak memukul lagi, tidak emosi lagi, tapi ketika dia diberitakan waktumu, ajalmu sudah sampai, kematianmu sudah sampai, maka Nabi Musa ridho. Fal'an, sekarang saja, tidak perlu menunggu lama. Karena Nabi Musa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingin segera bertemu dengan Allah. Jembatan yang mengantarkan pertemuan seorang manusia kepada Allah itu adalah kematian. Maka ketika seorang mukmin cinta pada Allah, maka harus cinta kepada kematian untuk mengantarkannya bertemu dengan kekasihnya yang abadi, Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disikapi Nabi Musa. Fal'an, sekarang saja, tidak perlu menunggu lama. Maka malaikat maut mencabut nyawa Nabi Musa, dan saat itu usia Nabi Musa adalah 120 tahun. Beliau wafat dalam usia 120 tahun. Jamaah sekalian, sebelum dicabut nyawanya Nabi Musa sempat memohon ya kepada Allah Ta'ala supaya nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis, hingga sedekat lemparan batu. Yang dilempar oleh manusia kan berarti mungkin 10 atau 20 meter ya. Jadi sangat dekat. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabi kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi Nabi Musa tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu. Sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya dulu ya sebelumnya. Malahan mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya.
selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ini sudah kita ceritakan ya di surat Al-Maidah ayat 24. Jadi karena mereka tidak mau memasuki Baitul Maqdis itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman ya kepada mereka, menetapkan orang Bani Israil ini tersesat di padang Sinai selama 40 tahun berputar-putar, tidak bisa memasuki Baitul Maqdis ini. Pagi hari keluar rumah sampai malam hari mereka balik ke rumah lagi, pagi hari seperti itu sampai 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kuburannya Nabi Musa ini berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya saya berada di sisinya, tentu akan saya beritahu kalian kuburannya yang berada di sisi jalan di tumpukan bukit berpasir yang berwarna merah. Nah, kurang lebih seperti inilah kondisi kuburannya Nabi Musa untuk saat ini. Jadi ada petunjuknya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Arab ya. Jadi ini menjadi sebuah situs yang bersejarah ya, tentang seorang tokoh besar Nabi yang diutus kepada umat Bani Israil yang fenomenal ya di sejarahnya. Jadi ini sebagai pengingat kepada kita semua. Ya mudah-mudahan satu saat kita bisa berkunjung ke sana ya, karena ini di tanah Baitul Maqdis. Di sini ada, dekat sini ada Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa adalah satu di antara 3 masjid yang kita dianjurkan untuk safar ke sana. La tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak sangat dianjurkan bepergian kecuali ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram yang ada di Makkah, wa Masjid hadza Masjid Nabawi di Madinah, wal Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina.